Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, jikalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama menyatukan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita membawa kerinduan hati, sungguh-sungguh menyembah Dia, memuliakan namanya, meninggikan Dia, Raja di atas segala Raja. Amin. Mari sebelum kita memuji memuliakan namanya, sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada saat ini kami datang dengan sungguh-sungguh kerinduan yang dalam akan Engkau. Kami merindukan hadirat-Mu ya Tuhan, melawat setiap kami, menjamah setiap kehidupan kami. Sehingga ibadah kami adalah ibadah yang sejati, yaitu mengalami perubahan hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuntun sertai ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sekalipun kami ibadah secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa, ucap syukur. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah setiap kami Tuhan, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku
Kami cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Oh, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana, oh bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Ku mau nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Kau layaki sembah. Kau layaki sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah-Mu Tuhan. Oh, kami
pujilah namamu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Hanya Kau layak, Allah yang layak disembah dan ditinggikan ya Tuhan. Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau semakin ditinggikan ya Tuhan. Kau semakin dimuliakan di atas muka bumi ini. Namamu terus dimuliakan. Namamu terus dimuliakan. Hanya Yesus saja yang layak menerima segenap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah kerinduan setiap kami ya Tuhan, senantiasa datang menyembah Engkau. Dan kami percaya penyembahan kami adalah penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Kau terima sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segenap hati kami ingin lebih lagi menyembah Engkau. Kami ingin memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadi dalam nama Yesus kami bisa berdoa, ucap syukur dan menyembah. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, oh musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab
prasangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes Lord. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa untuk memuji memuliakan namanya. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Oh yeah. Kita dipilih dan dikuduskannya. Datang kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami.
mengucap syukur ya Tuhan, buat kebaikan Engkau, buat kehadiran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu lebih dekat dengan Engkau. Mari Tuhan, Engkau melawat setiap hati kami, sehingga Engkau temukan hati yang sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan hanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya segala keadaan yang kami alami, yang kami lalui di dalam kehidupan kami, tidak terluput dari campur tangan Tuhan, tidak terluput dari pengawasan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan segala cita-cita kami serahkan segala harapan kami hanya di dalam Yesus. Genapilah Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, sampai nama-Mu dipermuliakan atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau Yesus. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Serahkan padamu Tuhan, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Terang di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan.
Setiap kami percaya bahwa kami memiliki panggilan hidup yang berbeda. Tapi kami satu tujuan, yaitu memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, wujudkan tujuan Kristus yang sudah Tuhan rencanakan jauh sebelum kami ada di muka bumi ini. Mari Tuhan, genapilah di dalam kehidupan kami. Kami umat jemaat-Mu sungguh-sungguh membuka hati kami, membuka tangan kami, mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami menerimanya. Kami mau ya Tuhan, hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya rencana-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus.
Kita bersyukur setiap hari adalah harinya Tuhan. Tuhan Yesus baik senantiasa dalam hidup saudara dan saya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan lewat suara pembalahan hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang setia, dan selalu memelihara anak-anak-Mu. Kami adalah milik-Mu, kami adalah biji mata-Mu, Engkau mengasihi kami, Engkau memilih kami, dan Engkau mengurapi kami, dan Engkau melengkapi kami. Roh Kudus, berbicaralah lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga lewat suara pembalahan, kami mengenal Engkau lebih dalam. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sesuai dengan tema di bulan November, yaitu seri disiplin. Kita sudah melewati beberapa minggu. Dari minggu yang pertama, disiplin waktu yang sudah Tuhan berikan, kita hargai dengan sungguh-sungguh, kita pergunakan dengan bijaksana untuk memuliakan Tuhan. Karena talenta yang Tuhan berikan, karunia yang ada, kesempatan-kesempatan yang terbuka bagi kita. Apabila kita tidak disiplin, maka kita tidak akan mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Karena disiplin merupakan jembatan dari kerinduan mencapai kehendak rencana Tuhan dalam hidup seseorang. Di minggu yang kedua, disiplin yaitu memberikan arti didikan kasih Bapa. Proses demi proses yang kita lalui, kita tidak anggap enteng didikan Tuhan. Karena semua proses yang ada membuat kita dewasa, membuat kita mengenal Tuhan dengan benar. Bahwa Dia mengasihi kita, Dia mendidik kita, Dia membimbing kita, menasihati, bahkan mungkin menghajar kita. Semua itu adalah proses didikan kasih Bapa. Untuk minggu yang ketiga, yaitu disiplin kerja, di mana kita manusia yang bekerja. Allah kita masih bekerja sampai saat ini. Sekalipun kita tidak melihat bahwa Dia sedang bekerja, atau merasakan Dia sedang bekerja, namun Dia tidak pernah berhenti bekerja. Karena Dia tetap Tuhan yang sama, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dia yang mengawali, dan Dia juga yang menyelesaikannya, setiap pekerjaan yang baik. Dan Dia yang memulai, Dia yang memberikan kekuatan, kemauan dalam hidup kita. Bagian kita adalah berpartner, bermitra dengan Dia. Dalam disiplin kerja, kita sebagai saksi-saksinya Tuhan, memberi yang terbaik. Etos kerja kita excellent, rajin, cekatan, tekun, dan kita memberikan semuanya, bekerja seperti untuk Tuhan. Untuk suara pembalahan hari ini, judul suara pembalahan, disiplin rohani dan jasmani. Sekali lagi, judul suara pembalahan hari ini, disiplin rohani dan jasmani. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dalam hidup kita ada namanya tubuh, di mana tubuh adalah wujud manusia yang dapat dilihat oleh sesama kita. Dan tubuh ini juga adalah tempat di mana roh kita, jiwa kita berdiam selama kita masih di muka bumi ini. Jadi tubuh ini sangat penting sekali, dan kita tidak mengecilkan peran tubuh ini, karena tubuh adalah bait suci. Kita lihat di 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Kita lihat di ayat 19, kita baca bersama-sama, karena lewat pembacaan firman Tuhan, iman kita timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
kita belajar mendisiplinkan tubuh kita, kita menghargai tubuh yang Tuhan berkati. Tubuh ini adalah bait suci, sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah dibayar lunas dari dosa-dosa apapun. Ketika Yesus mati di kayu salib, bagi orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, maka tubuh kita ini sudah lunas dibayar. Kita dahulunya adalah budak dosa, tapi sekarang kita adalah umat yang sudah bebas. Kita bebas untuk melakukan kebenaran, bebas untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena Yesus yang menebus kita, Dia yang membebaskan kita dari budak dosa. Kita bukan lagi budak dosa. Dia sudah bebaskan kita sebagai umatnya yang bebas untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka dari itu kita perlu mendisiplinkan tubuh ini. Kita lihat bagaimana pola hidup kita, pola makan kita sehari-hari, pola makan yang sehat, bahkan pola tidur kita. Semua ini menggambarkan bahwa kita menghargai tubuh ini adalah bait suci. Kita tahu manusia butuh istirahat, dan tidur adalah sebuah anugerah berkat dari Tuhan. Kita tidur lebih awal, kita bangun lebih awal, kita mencari Tuhan, berdoa mencari Tuhan. Dan tubuh ini adalah bait suci. Apa yang kita konsumsi sehari-hari, minuman, makanan, ya asupan yang kita terima, semuanya untuk memberkati tubuh ini. Tuhan memberkati kita, mengucapkan berkat untuk tubuh ini. Dari kepala sampai ujung kaki adalah bait suci, milik Tuhan. Ada bagian yang sakit, tumpangan tangan, minta kesembuhan, percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ucapkan berkat untuk bagian tubuh kita semuanya. Karena ini adalah ciptaan Tuhan, milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Untuk itu kita sungguh-sungguh perhatikan bagaimana kita hidup. Kita mendisiplinkan makanan-makanan yang tidak sehat, kita jauhi. Maupun juga pola olahraga, aktivitas yang kita lakukan. Kita belajar untuk sungguh-sungguh mempergunakan waktu yang ada untuk berolahraga, berjalan, bersepeda, ataupun olahraga ringan lainnya. Begitu banyak cara kita bisa lakukan untuk mendisiplinkan tubuh ini. Dan tubuh ini juga Tuhan percayakan supaya dengan tubuh yang sehat, kita mendisiplinkan di mana rohani dan jasmani, yaitu tubuh kita. Tubuh yang sehat dapat bekerja dengan baik. Tubuh yang sakit tidak bisa bekerja dengan maksimal. Untuk itu kita harus perhatikan bagaimana kondisi tubuh kita. Karena karya-karya Tuhan terjadi lewat kehidupan kita. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa melayani Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa berkarya dan bekerja menghasilkan karya-karya yang memuliakan Tuhan. Sesuai di ayat 20 tadi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, semua mau memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Amin. Mari kita berikan tubuh ini, persembahkan kepada Tuhan seperti Roma 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita bukan hanya ketika kita beribadah di gereja atau sewaktu kita berdoa, menyembah atau membaca firman. Tapi ibadah yang sejati, yaitu tubuh kita, kita tahu kita adalah bait suci, kita pergunakan tubuh ini memuliakan Tuhan. Persembahkan tubuh ini maupun cara berpakaian, makanan yang kita asupan makanan, maupun juga apa yang kita lihat, tonton, dengar,
pikirkan, semuanya adalah bagian dari kehidupan, rohani maupun jasmani. Roma 12 ayat 1 ini, mari persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Seperti ayat teks dalam hal disiplin, tema disiplin terambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Ayat teks ini yang kita pakai dalam tema disiplin. Kita baca bersama ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Di garis bawahi, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Garis bawahi, mahkota yang abadi. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus dan mengingatkan pada kita pada saat ini juga. Dengan situasi kondisi yang ada, kita perlu menguasai diri kita dalam segala hal. Kita harus disiplin rohani, disiplin jasmani. Dalam konteks ini adalah seorang pelari melatih tubuhnya untuk mendapatkan hadiah yang fana. Namun kita adalah pelari di dalam gelanggang kehidupan. Kita berlari dengan mata tertuju pada Yesus untuk mencapai tujuan panggilan Allah dalam hidup. Hidup ini untuk menggenapi tujuan Allah. Yesus Kristus telah mati buat kita. Dia telah menebus kita tidak dengan barang yang fana, tapi dengan darahnya yang tak ternilai, supaya kita memperoleh hidup, mempunyai tujuan hidup yang berkelimpahan di dalam Yesus, dan kita menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat untuk sekeliling kita. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar mendisiplinkan tubuh kita, tubuh untuk memuliakan Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang sehat, teratur, dan bersih dalam COVID-19 ini, sesungguhnya Tuhan mengajarkan kita sesuatu untuk belajar disiplin, bersih, maupun hidup teratur. Kita tahu Tuhan sendiri yang turut bekerja di tengah-tengah situasi yang buruk sekalipun untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Di bagian yang kedua, di mana disiplin rohani dan jasmani yang tadi sudah saya sampaikan adalah bagian manusia adalah tubuh, sekarang adalah jiwa. Manusia terdiri dari jiwa. Jiwa terdiri dari perasaan, pikiran, dan kehendak bebas. Ketika kita belajar mendisiplinkan jiwa, berarti kita tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita hoax ataupun berita yang tidak ada pertanggungjawabannya, gosip dan sebagainya, fitnah, sindiran, penghinaan. Kita tidak termakan dengan kata-kata seperti itu. Tapi jiwa kita menguasai, jiwa kita yang disiplin, maka jiwa kita tenang, jiwa kita aman, jiwa kita manis, jiwa kita dekat dengan Tuhan. Karena jiwa adalah pikiran perasaan Kristus menguasai jiwa kita. Bukan lagi aku, tapi Kristus, pikiran Kristus, perasaan Kristus menguasai jiwa kita. Sehingga jiwa kita ada nyanyian jiwa, seperti di Suara Penggembalaan dengan judul nyanyian jiwa. Jiwa ini begitu gembira, jiwa ini bersyukur, jiwa ini tenang, karena pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Orang yang tenang
dapat berdoa. Orang yang tenang dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Jiwa yang tenang juga dapat melihat permasalahan yang ada. Sehingga tidak gegabah, tidak emosi dengan berlebihan, ataupun dengan jiwa yang terluka, kecewa, sakit hati. Semua itu Tuhan Yesus sembuhkan. Yesus datang memberi kesembuhan utuh. Sama-sama katakan, utuh. Aku mau menjadi utuh. Bahasa Inggrisnya adalah whole. Wholeness. Tuhan ingin saudara terkasih dan saya, semua umat Tuhan, dipulihkan utuh, roh, jiwa, dan tubuh. Untuk itu kita perlu untuk mendisiplinkan jiwa kita. Disiplin rohani dan jasmani. Mendisiplinkan jiwa kita. Jiwa yang tunduk pada Allah. Jiwa yang tidak mengikuti keinginan, perasaan, reka-reka, pikiran yang ke kanan kiri, yang tidak ada berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita buang dalam nama Yesus. Apa yang Tuhan tidak pikirkan, jangan kita pikirkan. Semua pikiran Allah ada di dalam firman Tuhan. Semua pikiran Tuhan ada, yaitu Roh Kudus yang berkarya. Karena Dia yang menyelidiki segala sesuatu, dan Dia adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus penolong kita, sehingga kita dapat mampu menguasai, mendisiplinkan jiwa kita. Kita tidak menjadi manusia yang berperasaan berlebihan, sehingga membuat kita emosi naik turun, tidak stabil, membuat kita tidak bisa terfokus mencapai tujuan Allah, dan umur terus bertambah, hari terus lewat, namun kita mencapai yang Tuhan ingin supaya kita mencapai kedewasaan. Kedewasaan rohani. Umur bisa bertambah, tapi rohani kita harus kita disiplinkan, rohani dan jasmani. Sehingga kita menjadi dewasa di dalam Kristus, menjadi serupa dengan gambaran yang Tuhan kehendaki, yaitu Kristus sendiri. Kita dimana mendisiplinkan jiwa, kita perlu makanan rohani yang menyegarkan. Asupan apa yang kita tonton, apa yang kita dengar sehari-hari, apa yang kita pikirkan sehari-hari, apa yang kita saksikan sehari-hari, semua itu harus menyehatkan, menyegarkan, menguatkan. Bahkan di dalam persekutuan, kumpulan pencemooh kita harus menjauhi. Di dalam persekutuan komunitas yang sehat, itu yang harus kita utamakan. Di dalam kondisi situasi pandemi yang ada, komunitas sangat penting sekali. Di saat kita tidak mungkin dengan kondisi online seperti ini, kita tidak bisa bertemu, berjumpa secara fisik. Namun kita bisa ada persekutuan lewat WA, lewat Zoom, telepon, SMS. Kita bisa adakan persekutuan singkat, sederhana. Di dalam persekutuan yang sehat, jiwa kita juga tenang. Karena ada penghiburan kasih dari Kristus, sesama anggota tubuh Kristus. Dan ada persekutuan yang kudus, harmonis, saling mendorong, saling melengkapi, saling menguatkan. Karena inilah waktunya kita mendisiplinkan jiwa kita. Salah satu yang sangat penting adalah persekutuan dengan orang-orang kudus. Setiap persekutuan yang membangun kita untuk dekat dengan Tuhan harus kita utamakan. Tetapi kumpulan pencemooh, kumpulan gosip, kumpulan orang-orang yang saling merendahkan, itu harus kita jauhi. Mari kita semakin giat dalam bersekutu. Kita tidak punya alasan, kita tidak bertemu, berjumpa. Kita bisa menggunakan telepon untuk bersekutu bersama-sama. Dengan situasi kondisi apapun, kasih Yesus mengikat kita satu di dalam Dia. Mari kita baca Filipi 4. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Ini dalam konteks disiplin
rohani, jasmani. Bagian kedua adalah jiwa. Filipi 4 ayat 4, mari kita baca bersama saudara terkasih. Ini juga adalah bagian latihan untuk mendisiplinkan diri, untuk mengucapkan firman. Sehingga firman yang kita dengar memberkati kita, memberkati orang sekitar kita yang mendengarnya. Mari kita baca dengan suara yang lantang, dengan iman dan percaya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari saudara terkasih, ucapkan kepada diri kita. Ucapkan kepada sesama kita. Ayo, mari bersukacitalah di dalam Tuhan. Senantiasa. Sekali lagi, bersukacitalah. Kita tahu, sukacita Tuhan kekuatan buat jiwa kita. Kalau orang sudah lemah, semakin lemah, semakin terpuruk, mengalami depresi yang begitu berat dalam. Namun, sukacita dari surga akan mengangkat orang yang depresi yang paling bawah sekalipun. Bersukacitalah, karena ada pengharapan di dalam Kristus. Kita lanjut di ayat 5, kita baca. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Dimanapun berada, kemanapun, kita selalu menjadi berkat. Kita ingin menolong seseorang, kita memberkati seseorang lewat doa, perbuatan baik. Semua ini memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus, kedatangannya sudah di ambang pintu. Bagian kita adalah siapkan diri kita. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sama-sama katakan, apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kamu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hidup ini banyak sekali yang membuat kita khawatir. Khawatir tentang apa yang kita makan, kita minum, tentang hari esok, tentang A, B, C, D, E, F. Begitu banyak yang membuat kita khawatir. Namun firman Tuhan sudah berkata, jangan kamu khawatir. Bahkan kita lihat di Matius pasal 6. Kita lihat burung di udara, Tuhan pelihara. Kita lihat bunga di padang, Tuhan dandani. Semuanya Tuhan pelihara. Bahkan kita sebagai manusia ciptanya mulia, yang sangat amat mulia, tentunya Tuhan pasti pelihara. Untuk itu saudara terkasih, segala kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan lewat doa dan permohonan dan ucapan syukur. Syukur, syukur, dan bersyukur. Jiwa yang tahu bersyukur selalu ada mukjizat. Jiwa yang bersyukur selalu ada sukacita. Jiwa yang bersyukur selalu menghitung berkat-berkat Tuhan. Betapa banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima yang kita tidak ucapkan, yang kita akui. Mari belajar bersyukur. Di dalam kelompok doa sering saya ajarkan, bergiliran katakan, Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Nanti berikutnya katakan, Tuhan Yesus, terima kasih atas kekuatan yang kau beri. Tuhan Yesus, terima kasih atas nasihat firman-Mu. Satu lagi mengatakan, Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan-Mu. Terima kasih Yesus atas urapan Roh Kudus dalam hidupku. Kalau kita selalu bersyukur, maka ada kekuatan, ada pengharapan. Betapa banyak berkat yang sudah kita terima selama ini. Belajarlah bersyukur. Ayat 7, Filipi 4 ayat 7. Saudara terkasih, mari lanjut. Kita ucapkan firman dengan suara yang nyaring, dengan hati yang percaya. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita yakin dan percaya, jiwa ini tenang karena Yesus ada menguasai hidup kita. Hati
dan pikiran kita ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 8 sebagai ayat kunci untuk disiplin rohani dan jasmani, bagian kedua, jiwa. Ayat 8 dan 9. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini berarti lawan kata dari yang manis, yang pahit. Lawan kata dari semua yang sedap didengar adalah semua yang tidak sedap didengar. Lawan kata dari semua yang suci berarti semua yang kotor. Lawan kata dari semua yang patut dipuji berarti semua yang tidak patut dipuji. Pilihan kita mendisiplinkan jiwa kita. Mana yang kita pikirkan? Yang manis atau yang pahit? Yang patut dipuji atau yang tidak patut dipuji? Yang benar atau yang tidak benar? Yang sedap didengar atau yang tidak sedap didengar? Pilihannya adalah di tangan kita. Apabila saudara terkasih memilih memikirkan semua perkara yang manis sesuai firman Tuhan, tidak ada gosip, tidak ada pecah belah, tidak ada segala hal yang reka-reka, membuat jiwa kita tenang. Ketika jiwa kita tenang, kita disiplin jiwa, maka kita juga pikiran sehat, segar, kita juga rasa nyaman di dalam Tuhan, ada pengharapan aman, dan sukacita selalu ada di dalam hidup kita. Selalu smile, tersenyum. Ya, emotikonnya adalah tersenyum. Smile, Jesus loves you. Smile, Jesus loves me. Smile, Jesus loves us. Di ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang sudah kita diajarkan lewat suara pembalaan, lewat firman Tuhan renungan, ataupun yang kita dengar, yang kita baca, firman Tuhan beraturan. Mari, inilah waktunya kita kunyah. Kita renungkan, kita kunyah, dan kita lakukan firman Tuhan. Satu yang kita dengar, itu yang kita lakukan. Dua yang kita dengar, dua itu pun yang kita lakukan. Kita dengarkan mengampuni, kita belajar mengampuni. Roh Kudus memampukan. Ingat, disiplin bukan kekuatan sendiri. Disiplin karena Roh Kudus berkarya. Orang yang dipimpin Roh Kudus, maka ada buah roh. Salah satu dari buah roh di Galatia 5 ayat 22-23 adalah penguasaan diri. Disiplin sama dengan penguasaan diri. Penguasaan diri yaitu karya Roh Kudus, sehingga kita ada penguasaan diri. Salah satu dari buah roh yang kita sulit, kita tidak bisa melakukannya, tidak bisa memakai kekuatan kita. Dalam buah roh tidak ada hasil karya kekuatan manusia. Tapi ketika Roh Kudus yang bekerja, mengurapi kita mau menjadi mitra, maka kita berhasil dan beruntung. Ada buah roh yang mengalir dari kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan sebagainya. Bagaimana keadaan jiwa kita? Apakah jiwa kita tenang? Apakah jiwa kita aman? Apakah jiwa kita bersyukur? Apakah jiwa kita tentram? Apakah jiwa kita penuh sukacita? Itu adalah pilihan kita. Bagian yang ketiga, semuanya penting. Ya, disiplin rohani dan jasmani, semuanya penting. Baik tubuh, baik jiwa, dan roh. Karena kita adalah manusia roh, manusia rohani. Yesus mati menebus hidup kita. Dan roh kita akan kembali kepada Tuhan. Bagi yang percaya Yesus adalah Tuhan, kita memperoleh hidup yang kekal bersamanya
di surga untuk selama-lamanya. Dia yang memberikan nafas kehidupan bagi setiap umat manusia. Dan dia menyatakan dirinya bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang padaku kecuali melalui aku. Dengan kita percaya pada Yesus Kristus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Di mana roh, di mana Tuhan yang memberikan nafas kehidupan, yaitu roh kecil dalam hidup kita. Di mana roh ini diberikan supaya kita bisa menyembah Allah yang benar, mengenal Tuhan yang benar. Kita tidak bicarakan tentang perbedaan-perbedaan agama, tapi kita bicarakan tentang hubungan Allah Bapa di surga. Dia yang datang menjelma sebagai manusia, datang mencari umat kepunyaannya. Dia menebus umat berdosa. Kita semua adalah manusia berdosa, tapi kasih karunia-Nya menyelamatkan kita, sehingga kita tidak hidup dalam dosa, tapi kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Disiplin rohani, di mana bagian rohani dan jasmani. Di bagian yang ketiga ini adalah disiplin bagaimana kehidupan doa kita. Apakah kita haus dan lapar mencari Tuhan, bersekutu dengan Dia ketika masalah menghadang di depan kita? Apakah kita mencari pertolongan dari manusia? Siapa yang bisa menolong kita? Mari datang mencari Dia. Pertolongan datang dari Dia. Tuhan penjaga Israel. Dia tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Selalu pertolongannya tepat pada waktunya. Kita adalah manusia roh, datanglah kepada Yesus. Datang berdoa, mencari wajahnya. Lewat firman-Nya mengenyangkan, memuaskan. Kita tidak habiskan waktu kita, maupun sumber daya yang Tuhan sediakan, kesempatan yang ada untuk hal-hal dunia yang fana dan sia-sia. Mari isi kehidupan kita, rohani kita dengan firman Tuhan. Perkara-perkara yang membawa kita kepada kekekalan, itu yang harus kita utamakan. Manusia roh, di mana kita disiplin rohani, kita harus mengisi hidup kita persekutuan dengan orang kudus, maupun juga dengan firman, puji-pujian. Kita saat ini bisa memutar YouTube, bisa bernyanyi bersama, kita bisa memuji menyembah Tuhan dengan gitar, dengan alat musik, bahkan juga tanpa alat musik, dengan suara, dengan hati, selalu kita memuji menyembah Tuhan. Manusia roh kita akan kembali kepada Bapa di surga. Itu adalah rumah kita yang sesungguhnya. Rumah kita di bumi ini sementara. Kita semua akan kembali ke rumah Bapa. Ayub 32 ayat 8. Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh kecil, tapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Karena Roh Kudus, Roh Tuhan yang memberikan nafas, memberikan roh kehidupan bagi kita, sehingga kita akan kembali kepada Sang Pencipta, mengenal tujuan Dia. Tuhan kita sanggup, Dia maha kuasa, maha kasih, dan Dia ingin kita hidup di dalam kebenaran. Di mana kita disiplin rohani, kita harus belajar firman, sehingga kita hidup dalam kebenaran. Kita benar-benar mempraktekkan, melakukan firman Tuhan sehari-hari. Mazmur 104 ayat 29. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh kecil, roh mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Di mana seseorang meninggal, rohnya kembali. Orang yang percaya pada Yesus adalah Tuhan, rohnya kembali kepada Bapa di surga. Kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Yesus datang mati buat kita semua. Bagi siapapun yang mendengar suara pembalan ini, ada kabar baik. Bagi yang belum mengenal Yesus Tuhan sebagai Tuhan Yesus Selamat, inilah waktunya menerima Yesus di dalam hatimu. Sungguh-sungguh Yesus undang sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Pengkhotbah 12 ayat 7.
dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kecil kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Mazmur 36 ayat 9, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Kita tahu roh yang lahir baru, di mana manusia roh kita lahir baru, kita percaya Yesus, bertobat sungguh-sungguh, maka kita melihat terang Tuhan. Kita lihat terang Tuhan itu bercahaya dalam hidup kita. Bukan sebagai KTP Kristen, tapi hidup kita sungguh-sungguh percaya Yesus sepenuhnya. Percaya Yesus dalam hati kita. Percaya Yesus dalam hidup kita. Roh kita dibaharui. Kita sebagai anak Allah, anak Tuhan. Kita sungguh-sungguh wujud dari perkataan, perbuatan, pikiran, dan hasil karya. Semuanya memuliakan Tuhan. Amsal pasal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Manusia terdiri roh, jiwa, dan tubuh, di mana roh manusia ada pelita Tuhan. Menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Luar biasa. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di bulan Oktober yang lalu, seri terang. Terang manusia telah datang. Firman yang telah menjadi manusia. Dan terang itu tinggal di antara kita, hidup dalam hidup kita. Terang itu bercahaya. Izinkan terang Kristus menerangi hidup kita. Apakah kita sudah lahir baru? Sungguh-sungguh Yesus dalam hati kita. Percaya Yesus, alami proses pemulihan. Aku mau utuh Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh. Kita yakin percaya, ini adalah kehendak Tuhan. Disiplin rohani dan jasmani. Sebagai penutup, kita baca satu ayat. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Sebagai ayat penutup, 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di ayat 24, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Luar biasa. Allah damai sejahtera yang menguduskan kita semuanya, sehingga roh, jiwa, tubuh kita semuanya baik-baik saja, sehat, terpelihara sempurna, dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan setia, Dia yang menggenapinya. Dia yang bekerja di awal, Dia yang menyelesaikannya. Sebagai perenungan terakhir, apa yang kita konsumsi setiap hari, sehari-hari, akan menentukan, mempengaruhi keberadaan roh, jiwa, tubuh kita. Sekali lagi, apa yang kita konsumsi sehari-hari akan mempengaruhi keberadaan roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Apa yang kita baca sehari-hari, apa yang kita tonton sehari-hari, apa yang kita dengar sehari-hari, apa yang kita pikirkan sehari-hari. Biarlah damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran kita. Kita renungkan, saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus, sehingga roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna di hadapan-Mu pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Roh Kudus, tolong kami menguasai diri kami dalam segala hal di masa-masa saat ini. Mendisiplinkan, ada disiplin rohani, disiplin jasmani, gaya hidup kami, pola makan kami,
kehidupan kami, olahraga, kesehatan jiwa, maupun roh kami, supaya sehat-sehat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, hamba mengucapkan berkat untuk setiap maupun anak-anak-Mu Bapa yang mendengarkan suara pembalaan ini, supaya sehat roh, sehat jiwa, dan sehat tubuh. Di dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, jiwa dipulihkan, roh dibaharui, disegarkan, dan tubuh disembuhkan. Dalam nama Yesus. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekarang, sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan, kita terpelihara sempurna tak bercacat. Dalam nama Yesus, semua yang terima berkat Tuhan katakan, Amin.